Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merdeka, Merdeka, dan Merdeka. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 16-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebebasan, keleluasaan, buat kemerdekaan, kemudian buat kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa pertanggungjawabkan, kami bisa kemudian lakukan dengan sebenar-benarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Semua orang ingin hidup merdeka. Kita tahu dengan jelas bagaimana proses Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan saat ini bisa kemudian terjadi Perang Dunia Ketiga, sekalipun itu dianggap dan diprediksi sesuatu yang tidak mungkin. Karena kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, maka semua unsur manusia dalam dunia ini akan musnah. Karena semua negara-negara memakai yang super power itu, yaitu dengan nuklir. Pijit satu yang sana pijit, selesai. Kita melihat setiap orang ingin merdeka, setiap orang ingin kebebasan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan sewaktu jatuh ke dalam dosa, itulah manusia pertama yang mempergunakan kehendak bebas kemerdekaannya bukan untuk taat kepada Allah, tetapi justru taat kepada hawa nafsu sendiri dan bersekongkol dengan iblis. Sehingga kemerdekaan itu tetap punya batas. Kemerdekaan itu ada koridor. Kemerdekaan itu harus ada panduan. Kemerdekaan itu harus ada pagar. Sehingga kemerdekaannya tidak menjadi kemerdekaan berbuat dosa. Waktu kita baca saudara ayat 16, pasal yang kedua dalam 1 Petrus, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menjelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang firman Tuhan katakan kita diberikan kemerdekaan tapi tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan. Apa contoh yang paling sederhana adalah berkendaraan. Berkendaraan, kita punya kendaraan, mobil atau motor. Di sana bisa ditulis kalau motor bisa sampai 160 km per jam. Mobil bisa sampai 260 km per jam. Kita boleh tidak? Kalau engkau merasa merdeka, ini motor saya, ini mobil saya bisa berkendaraan secepat apapun. Maka sesungguhnya apa yang membahayakan? Kalau kita berkendaraan itu terlalu lambat yang seharusnya juga berbahaya. Tapi terlalu cepat dari yang seharusnya juga berbahaya. Kalau kita masuk dalam jalan tol, itu dikatakan kendaraan yang kecepatan 60 km ke bawah tidak boleh ada di jalan tol, harus keluar. Biasanya truk-truk besar. Itu keluar, karena itu bisa membahayakan. Jadi kemerdekaan itu ada koridor, kemerdekaan itu ada aturan. Kemerdekaan itu ada panduan yang harus kita taati. Kalau tidak, kita akan disebut menyalahgunakan kemerdekaan. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita punya kemerdekaan. Kalau kita melihat ada petugas-petugas palang pintu di berbagai tempat, apapun bentuknya, tentu di sana, di tempat itu ada aturan siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tidak. Kita punya hak untuk menentukan orang itu boleh masuk atau boleh tidak. Tetapi sewaktu kita bertemu orang yang menyogok kita, memberikan kelancaran, membujuk kita, kita bisa membuka pintu buat orang tersebut karena ada keuntungan di dalamnya. Engkau diberi kepercayaan untuk membuka palang pintu, maka harus engkau buka tutup sesuai dengan aturan. Tidak bisa semau-maunya kita. Kita tahu ada banyak kemudian penipuan-penipuan, pencurian-pencurian. Kadang ada yang mencuri air pump. Bagaimana sambungan pipa dari tetangga karena lewatin sedikit rumah dia, dia potong, dia sambung supaya masuk ke rumah dia. Pencurian listrik, ada juga yang disebut dengan pencurian wifi. Tetangganya diambil. Sahabat seperjalanan, itu kemerdekaan. Kita bisa berbuat apapun dengan kemampuan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tatkala kemerdekaan itu, kita diberikan mulut oleh Tuhan, kita bisa bicara. Tidak bisa kita bicara semau-maunya. Merdeka. Ini mulut-mulut saya, ini tangan-tangan saya, ini kendaraan-kendaraan saya.
maka semau-maunya saya. Itu disebut dengan menyalahgunakan kemerdekaan. Kalau kita dipercaya sebagai ayah, sebagai kepala keluarga di dalam rumah, tidak bisa menyalahgunakan posisi itu untuk menekan. Sebagai pimpinan, menyalahgunakan itu kemerdekaan itu untuk menekan bawahan. Sebagai guru dan dosen, banyak murid yang stres. Ada guru dan dosen senang, suka sekali, bahagia kalau muridnya menderita. Harusnya senang dan bahagia itu kalau murid dan mahasiswanya itu menjadi pandai, bukan menderita. Tapi suka sekali memberikan ulangan sedemikian banyak, dia tidak berpikir bahwa guru-guru lain pun juga memberikan ulangan. Maka mempergunakan kemerdekaan dan menyalahgunakan kemerdekaan itu bukan sebuah ciri-ciri anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah semua orang. Di dalam kemerdekaan harus ada rasa hormat. Rasa hormat itu kemudian kita bisa menjaga agar kemerdekaan kita. Jangan saudara kalau di luar negeri itu saudara menggunakan WC atau toilet, kita tidak boleh menyiram karena suara airnya itu terdengar ke sebelah. Ada larangan-larangan. Kita juga sama, sewaktu kita di dalam rumah, kalau bertetangga, tetangga itu berdekatan, jangan buat iringan musik yang terlalu keras, itu mengganggu. Saudara berkendaraan motor, saya kemana-mana naik motor, itu sangat terganggu dengan apa? Yaitu knalpot yang bising. Knalpot yang bising, 1 bising, 2 bising, 3 bising, bayangkan. Sudah berdebu, sudah polusi, bising. Itu bisa meningkat emosi. Kita sedang tidak menghormati orang lain. Kita mencari kesenangan sendiri, sementara hak-hak orang lain itu kemudian menjadi terampas. Biarlah kita menjadi orang-orang yang firman Tuhan katakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu. Bagaimana caranya? Kita diberikan kemerdekaan, tapi lakukanlah kemerdekaan itu untuk berbuat kebaik, untuk memuliakan Allah, untuk memberkati orang banyak, bukan mengganggu kehidupan orang lain, bukan merugikan orang lain. Pakai mulut kita, pakai tangan kita, pakai uang kita, pakai kehidupan kita, pakai waktu yang kita punya. Semuanya secara merdeka, tapi dilakukan dalam kebenaran. Dilakukan di dalam sebuah kekudusan. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana itu berdampak. Kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, dan itu satu bentuk daripada takut akan Allah. Sahabat seperjalanan, kemerdekaan adalah sebuah anugerah, kemerdekaan adalah sebuah potensi, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat mahal yang kita miliki, dan itu semua Tuhan berikan kepada kita, termasuk umur kehidupan ini. Jangan pakai umur kehidupan ini semata-mata pagi, siang, malam, dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Umur kita bertambah, tapi kita tidak pernah bertambah di dalam melakukan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik untuk memuliakan Allah. Apa yang harus kita tambah? Tidak sekedar usia, tidak sekedar menua, tapi kita makin bertambah. Bagaimana hidup kemerdekaan kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan merdeka, 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 tapi merdeka berbuat benar, merdeka untuk memberikan kebaikan, merdeka untuk memuliakan Allah, dan berhentilah mengatakan merdeka, 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 tapi merdeka berbuat dosa, merdeka untuk mengganggu kehidupan orang lain, dan tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari sahabat seperjalanan jadi orang-orang merdeka yang benar di hadapan Allah. Kita berdoa, Bapa dalam surga, jadikan kami sebagai orang merdeka yang benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.